Bang Ateng bawa kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di Nomad. Di video kali ini gue akan coba ceritain alur cerita film terbaru nih sob, yang berjudul The Meg 2. Dan kali ini The Meg akan menceritakan bagaimana kisah Jonas dan Jungmin berusaha melawan ganasnya makhluk-makhluk purba yang lolos dari palung sedalam 6.000 meter. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah dia alur ceritanya. Di suatu hari di sebuah pulau, kita akan diperlihatkan keadaan 65 juta tahun yang lalu, tepatnya pada zaman Cretaceous, di mana dinosaurus masih menguasai bumi. Scene kemudian berganti ke masa kini yang berfokus pada seorang pria bernama Jonas. Secara diam-diam, Jonas ikut dalam sebuah kapal dan bertugas untuk mengumpulkan bukti bahwa kapal tersebut memang melakukan tindakan ilegal, yaitu membuang limbah berbahaya. Sayangnya, Jonas sempat ketahuan sehingga ia harus melawan banyaknya anak buah kapal yang berada pada kapal tersebut. Jonas sempat terpojok dan hampir ditembak mati. Namun dengan kemampuan melarikan dirinya yang tak masuk akal, ia pun berhasil lolos dengan cara melompat ke dalam laut. Awalnya semua orang menduga kalau Jonas telah melakukan hal yang bodoh karena tak mungkin ada kapal yang akan lewat di perairan itu. Namun ternyata ia berhasil diselamatkan oleh temannya menggunakan sebuah pesawat dan langsung terbang kembali ke markasnya. Di markasnya, seorang pria pemilik perusahaan bernama Jungmin berhasil membantu perkembangan penelitian dunia bawah laut, termasuk mengenai hiu raksasa Megalodon alias The Meg. Jungmin bahkan berhasil menciptakan berbagai inovasi seperti pakaian khusus untuk menjelajah di bawah laut hingga kapal selam yang mampu menembus batas awal menuju Palung Mariana. Tak hanya itu, Jungmin juga berhasil menempatkan satu Meg dalam penangkaran untuk diteliti. Semua capaian itu tak lepas dari ketertarikan Jungmin untuk mempelajari hiu dari zaman purba. Malamnya, Jonas bersama lainnya menghadiri acara anniversary perusahaan Jungmin. Di sana, Jungmin berpidato dan menjelaskan sebuah proyek penelitian sebuah palung yang memiliki kedalaman 6.000 meter atau 6 km lebih di bawah laut. Ia memberi nama hiu itu Haiki, dan untuk menguji bonding antara dirinya dan Haiki, Jungmin nekat masuk ke dalam air. Ia merasa kalau Haiki akan menurut padanya, namun hal tersebut sangat dilarang Jonas karena menurutnya Megalodon adalah hewan yang tak dapat dilatih. Awalnya Haiki menuruti arahan dari Jungmin, tapi tak lama kemudian Haiki tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang Jungmin. Beruntung Jungmin berhasil naik sebelum dilahap oleh Haiki. Obsesi keluarga Zhang terhadap oceanografi menurun kepada Mei Ying yang sejak kecil sudah akrab dengan dunia bawah laut, dan di usia yang beranjak remaja tak pelak membuat Mei Ying semakin ingin terlibat langsung dalam misi penelitian. Singkat cerita, Jonas bersama timnya akhirnya sampai di Manawan. Mereka akan segera menyelam pada esok hari, dan di malam hari tanpa sepengetahuan siapapun, Haiki berhasil kabur dari penangkaran. Di pagi harinya, Jonas, Jungmin, dan semua timnya akhirnya pergi menuju palung tersebut menggunakan dua kapal selam canggih. Perjalanan mereka terlihat lancar-lancar saja hingga akhirnya kapal milik Jonas mendapat masalah dari indikator oksigen yang mendeteksi adanya percepatan penggunaan oksigen. Setelah dicek, ternyata Mei ikut menyelam secara diam-diam. Hal itu membuat Jonas marah dan berniat untuk membatalkan misi demi menyelamatkan Mei Ying. Tapi pada akhirnya misi masih dilanjutkan setelah Jonas dibujuk oleh Mei Ying. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan Haiki yang mengejar mereka. Hal tersebut membuat Jonas bersama timnya harus bergegas masuk ke dalam palung. Mereka berharap kalau Haiki tak bisa mengikutinya, namun yang terjadi malah sebaliknya.
Di dalam paling itu ternyata ada 2 megalodon lainnya dan terlihat lebih besar dari Haiki. Karena kondisi dirasa aman, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menganalisa perilaku para mech tersebut. Dari situ diketahui kalau ketiga mech tersebut sedang dalam musim kawinnya. Dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan ditemukannya sebuah pangkalan misterius dengan nama Manawan. Bahkan Jiuming sendiri tak tahu kalau ada pangkalan sebesar itu di dalam Palung Mariana. Di sana mereka juga mendeteksi bahwa ada satu kapal selam lainnya yang dikemudikan oleh seseorang bernama Montes. Montes dan rekannya ternyata sedang melakukan penambangan ilegal. Melihat rombongan Jonas, Montes dengan terpaksa meledakkan area tersebut meskipun masih ada rekannya di luar. Untuk membantu Jonas dan kawan-kawan yang terjebak, Meg kemudian meminta Jess untuk mengirimkan kapal bantuan. Namun saat dicek, kapal penyelamat tersebut ternyata sudah rusak sehingga tak bisa digunakan sama sekali. Jess yakin bahwa ada orang yang melakukan hal tersebut. Karena tak ada pilihan lain untuk menyelamatkan diri, Jonas dan tim kemudian memutuskan untuk berjalan kaki menggunakan kostum buatan Jiungmin. Mereka berencana untuk pergi ke kapal selam misterius yang sebelumnya terlihat pada radar mereka. Namun di dalam perjalanannya mereka harus melalui kondisi yang mencekam. Selain harus menghemat oksigen, mereka juga harus beberapa kali diserang oleh makhluk purba lainnya. Sedangkan di sisi lain, Montes berhasil selamat dan ternyata Montes adalah orang suruhan Hirari, yaitu orang yang sudah mendanai proyek Jiungmin. Diketahui bahwa operasi penambangan ilegal tersebut adalah ide Hilary sendiri, tapi karena Jonas dan lainnya sudah tahu tentang pangkalannya, Hilary pun menyuruh Montes untuk menghabisinya. Setelah melalui keadaan mencekam di dasar Palung, Jonas dan timnya akhirnya berhasil selamat walaupun harus kehilangan 3 orang rekan lainnya. Mereka segera mengecek isi pangkalan tersebut dan hasilnya mereka menemukan material langka hasil penambangan ilegal yang Jiungmin tahu jika material ini memiliki harga yang sangat mahal. Setelah itu, Jonas pun berhasil tersambung dengan pusat dan berkomunikasi dengan Jess. Jess kemudian menurut Jonas untuk segera datang ke ruang sekoci penyelamatan. Setelah sampai di ruang kapsul penyelamat, ruang tersebut tiba-tiba tertutup sendiri dan terungkaplah bahwa Jess yang selama ini menjadi orang kepercayaan Jiungmin ternyata adalah salah satu anak buah Hilary. Jess sengaja menutup pintu tersebut untuk mengurung Jonas dan yang lainnya. Ia kemudian menyuruh salah satu rekan Jonas bernama Rigas untuk menghabisi Jonas. Namun karena Rigas tak sanggup melakukannya, ia pun mengabaikannya. Hal tersebut membuat semua kapsul dibuang oleh Jess dan tak lama kemudian mereka terhubung dengan Hilary yang mengatakan bahwa ia tak peduli dengan lingkungan dan yang ia pedulikan hanyalah hasil tambang. Untuk membunuh semua yang ada di sana, Jess kemudian membuka pintu yang mulai membanjiri ruang tersebut. Agar bisa selamat dari ruang yang mulai dibanjiri tersebut, Jonas akhirnya memutuskan untuk berenang melintasi dalamnya palung tanpa menggunakan kostum canggihnya. Hebatnya, Jonas bisa menahan tekanan tinggi tersebut dan berhasil membuka pintu itu dari luar dan menyelamatkan para teman-temannya. Jonas hanya pingsan setelah berhasil menyeberang. Setelah tersadar, ia di bawah Montes untuk dihabisi. Namun Jonas yang sudah mulai pulih berhasil mengalahkannya. Jonas bersama timnya kemudian menemukan sebuah kapal selam milik Montes. Namun karena sudah ada 3 megalodon yang di luar, Jiungmin langsung memutuskan untuk menyalakan lampu pangkalan agar menarik perhatian para megalodon.
Singkat cerita, sampailah Jonas pada pangkalan Manawan. Begitu juga dengan Montes yang berhasil menyelamatkan diri dengan sebuah pelampung. Di Manawan, Jonas melihat sebuah kekacauan yang sudah terjadi. Ia mencoba menemui DJ dan juga Mac untuk meminta keterangannya. Untungnya mereka berhasil bertemu saat sebelum DJ dan Mac akan ditangkap oleh tentara bayaran. Di sisi lain, Jesse yang sedang menghubungi Hillary berdalih kalau kaca di belakangnya sangatlah kuat dan tak dapat ditembus oleh megalodon terbesar sekalipun. Namun tiba-tiba, untuk menyelamatkan diri dari megalodon dan para tentara bayaran Hillary, Jonas kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah pulau bernama Fine Island. Di dalam perjalanannya, mereka tak berani menyalakan mesin speedboat karena takut akan menarik perhatian para megalodon. Para tentara yang melihat Jonas berusaha kabur kemudian dengan cepat mengejar mereka dengan speedboat lainnya. Namun tiba-tiba para mech memakannya dan hal itu membuat Jonas memanfaatkan keadaan untuk segera menyalahkan speedboatnya dengan sesegera mungkin. Singkat cerita, Jonas yang sudah sampai pada Fun Island mulai memperingatkan pengunjung di sana untuk segera keluar dari air. Sayangnya, peringatan tersebut tak digubris sama sekali. Ia malah ditertawakan oleh pengunjung di sana. Di sisi lain, Montes dan Hillary yang sudah sampai di Fun Island untuk membunuh Jonas dan Jimmy datang dengan helikopter. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk mematikan seluruh komunikasi agar Jonas dan Jimmy terjebak di pulau itu. Sadar ada sesuatu di area tersebut, Hillary kemudian menyuruh Montes untuk memeriksa sekitar sementara Hillary tetap berada di helikopter. Namun tak lama setelah Montes pergi, Hillary mulai diserang oleh predator purba yang juga ikut naik ke permukaan. Hillary pun tewas di bawah predator purba tersebut. Scene berpindah kembali pada Jonas yang dengan gagah berani melawan megalodon. Ia berhasil mengalahkan satu mech dengan panah di tangannya. Namun ketika ingin melempar tombaknya pada mech lainnya, ia tiba-tiba ditembak oleh Montes yang sudah berada di sana. Untungnya Jonas berhasil lolos dari Montes untuk sementara, namun tidak dengan megalodon yang mengejarnya. Ketika Jonas berhasil selamat dari megalodon tersebut, ia tiba-tiba ditodong oleh Montes, namun tiba-tiba Jonas berhasil mendorong Montes untuk dijadikan makan siang megalodon. Di waktu yang bersamaan, Mac dan Jimin juga berusaha melawan gurita raksasa yang juga datang. Ia berhasil melemparkan sebuah bom ke arah gurita itu, namun sayangnya gurita itu tetap masih hidup. Tak lama kemudian megalodon datang dan terjadilah pertarungan di antara dua hewan raksasa yang berhasil dimenangkan oleh megalodon. Sayangnya masalah masih belum sampai situ saja, karena Jonas masih harus menyelamatkan Mac yang terdampar di pulau seberang. Setelah sampai, Jonas segera menarik perhatian si megalodon agar datang ke dirinya, dan saat akan dilahap, Jonas dengan cepat langsung menusuk megalodon tersebut menggunakan baling-baling helikopter. Sayangnya saat akan kembali, megalodon pilihan Jungmin yaitu Haiki datang untuk memaksa mereka. Tapi untungnya Jungmin berhasil mengendalikan megalodon tersebut dan hanya memangsa lumba-lumba yang berada di sekitarnya. Film pun berakhir dengan selamatnya tim Jonas dan pengunjung di sana, serta datangnya bala bantuan saat semuanya sudah selesai. Itulah sob alur cerita dari film Mac 2 The Trance. Memang kita harus sedikit mengesampingkan logika ya sob, dan lebih memilih untuk menikmati aja filmnya. Sekian dulu alur cerita kali ini. Gue dari Nomad, sign out.